Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati Bantul, Bupati Gunung Kidul beserta jajaran atau yang mewakili. Yang saya hormati para Kepala OPD, Pemda DIY, Kepala OPD Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Gunung Kidul yang terkait, yang saya hormati Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Nayantoko, yang saya hormati Ketua Paguyuban Ismoyo dan pengurus LPM KDIY, para tamu undangan hadirin khususnya para lurah se-Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang berbahagia. Baru saja kita saksikan pelantikan dan pengukuhan lurah hasil pemilihan se-Kabupaten Bantul sejumlah 21 orang dan lurah antar waktu Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 2 orang. Untuk itu marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah serta rahmat-Nya, karena acara ini telah terselenggara dengan baik dalam suasana prasaja samadya. Sudah selayaknya kita patut bersyukur pula karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, DIY telah mencapai usia dasawarsa untuk keistimewaannya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, kewenangan pada urusan perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 25 tahun 2019. Di mana salah satu ketetapannya adalah mengubah istilah desa menjadi kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah sebagai pamong desa. Sejatinya sebutan pamong itu sudah lama ditetapkan lewat maklumat nomor 10 tahun 1946 yang mengubah sebutan Pangreh Projo menjadi Pamong Projo. Esensi dari maklumat ini bukan sekedar mengubah istilah, tetapi juga tata pemerintahannya serupa dengan pergeseran dari abdi negara ke abdi masyarakat. Di sanalah sumber filosofi Pamong itu berasal dari konsep dilayani menjadi melayani rakyat. Maka lurah di DIY ini bukanlah hanya sekedar simbolisasi kepala kantor kelurahan, melainkan menjadi insan peradaban yang dalam integritas dirinya melekat misi anti kebodohan, anti kemiskinan yang membentuk watak anti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Di mana selain sebagai pengelola dana desa, kelurahan juga ditambahkan tugas dan fungsinya dalam urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Seluruh hadirin yang saya hormati, khususnya para lurah yang berbahagia. Atas dasar filosofi Hamemayu Hayuning Bawono, maka tugas lurah adalah turut mewujudkan kesejahteraan manusia yang berkehidupan serba tertib dan damai. Paduan sifat tertib dan damai
akan menghasilkan keselamatan dan kebahagiaan bagi dunia. Seorang lurah adalah aktor perubahan yang tepat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai filosofi itu dalam kehidupan nyata di lingkup kelurahan. Untuk menjalankan perannya tersebut, setiap lurah dapat menjadi mediator transformasi budaya Yogyakarta kepada penduduknya sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan rinci, setiap lurah hendaknya mengikuti pawiyatan pamong sebagai salah satu program untuk menegaskan keistimewaan DIY. Dengan demikian, saya yakin bahwa setiap lurah dapat menjadi mediator transformasi budaya Yogyakarta kepada penduduknya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah. Nilai-nilai budaya Jogja terbagi dalam 3 tataran. Pertama, nilai dasar, bersifat abstrak dan tetap. Dari kandungan nilainya mencakup cita-cita, tatanan dasar dari ciri khas, serta menjadi pijakan manusia Jogja. Kedua, nilai instrumental yang kontekstual dengan zaman, berupa penjabaran nilai dasar itu. Dari isinya terwujud perdes, kebijakan, dan strategi pencapaiannya. Ketiga, nilai praksis terekspresikan dalam cara mewujud nyatakan nilai-nilai itu agar merasuk ke dalam jiwangga manusia Jogja sebagai pelaku perilaku. Pada nilai praksislah ditentukan tegak rapuhnya nilai dasar dan nilai instrumental itu, yaitu pada kualitas aktualisasinya sebagai karakter istimewa yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang abstrak ideal itu perlu ditransformasikan menjadi rumusan yang aktual kolektif, bahkan bersifat praktikal individual. Implementasinya digambarkan sebagai gerak transformasi dari konsep dan teori menjadi aturan dan berlanjut menjadi praktek hidup membentuk peradaban Yogyakarta. Dari uraian tersebut, maka rancangan program dan kegiatan kelurahan hendaknya benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Seiring upaya menggali solusi atas berbagai tantangan real yang ada di masyarakat. Sampai dengan saat ini, beberapa urusan prioritas adalah upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Upaya menyelesaikan tantangan tersebut dapat dioptimalkan melalui reformasi kelurahan, baik dari sisi birokrasi maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial, kelurahan harus cakap dan inovatif agar memiliki nilai-nilai produksi yang berkelanjutan. Dalam hal ini dapat diterapkan dalam strategi bisnis BUMDes. Sebagai contoh, pemilihan bidang usaha hendaknya diatur melalui koordinasi penewu dengan mendasarkan diri pada keunggulan lokal pada masing-masing sehingga dapat dihindari adanya duplikasi bidang usaha. Sebaliknya, agar diusahakan
ada komplementari bidang usaha yang saling melengkapi dan terintegrasi sehingga memperkuat daya saing. Tetapi kalaupun ada kesamaan usaha, hendaknya disinergikan agar membentuk skala ekonomi yang lebih besar dengan volume pasar yang lebih luas. Para lurah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, bergerak adalah tanda utama dari kehidupan. Seiring dinamika perubahan yang termaktub dalam falsafah Lirgumanti maupun Cokro Manggilingan, semua berubah, kecuali yang permanen adalah perubahan itu sendiri. Itulah filosofi yang juga mendorong perubahan mindset bagi setiap lurah. Kesadaran terhadap perubahan itu pun seharusnya disadari dan diselaraskan dengan nilai kearifan lokal Jawa, Jer Basuki Mowo Beyo. Tiada sukses tanpa pengorbanan, karena pada hakikatnya perubahan memang memerlukan pengorbanan. Andai kata kemudian ditemukan berbagai tantangan perubahan yang sulit dituntaskan, lurah dapat membangun networking dengan berbagai mitra potensial. Salah satunya adalah dengan Nayon Toko. Seiring misi yang ditugaskan, menjembatani komunikasi antara pemerintah kalurahan dengan Pemkab dan Pemda DIY. Insya Allah setiap tantangan akan menemukan solusi, apalagi semua dilakukan atas niat mulia, ya, mensejahterakan masyarakat tanpa secuil pun pamrih yang menyertainya. Semoga arahan ini merasuk dalam pemahaman untuk kemudian menjadi pemicu dan pemacu gerak langkah para lurah, di mana pada hakikatnya lurah di masa depan sebagai tunjung ombak mewujudkan kalurahan sebagai sejatinya gapuraning mulya praja. Bapak Ibu para lurah, yang perlu saya tambahkan dalam kesempatan ini adalah bagaimanapun dana keistimewaan akan menjadi bagian dari dana yang akan dilaksanakan di setiap kalurahan. Yang tahun ini baru percontohan, ya, mungkin minimal 1 miliar setiap tahun di setiap kalurahan. Ya. Saya berharap uang ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, mungkin saya perlu memberikan ilustrasi sedikit. Ya, bahwa di Yogyakarta itu pertumbuhan ekonomi kita letakkan di kabupaten, sehingga di mana di kecamatan itu bisa tumbuh, gitu. Tapi fakta yang terjadi, ya, bahwa orang-orang di desa sering mengasumsikan, ya, bahwa cari pekerjaan itu yang ada di kota. Sehingga orang tuanya si anak di desa untuk mencarikan pekerjaan di kota, mungkin menjual sapinya, mungkin menjual tanahnya, dan sebagainya untuk bekerja di kota. Tapi begitu peristiwa 2009 pada waktu problem keuangan dunia, pada sebagian pada pulang karena di PHK. Begitu pandemi
juga pulang lagi karena di PHK. Ya. Kami sepakat di provinsi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi ini kita turunkan. Bukan di kabupaten, tapi di kecamatan. Dengan di kecamatan berarti harapan saya di setiap kelurahan harus tumbuh ya kesempatan-kesempatan baru masyarakatnya bisa kerja di kelurahan itu. Ya. Dalam arti jangan berasumsi bahwa yang punya lapangan kerja itu di kota. Kalau kelurahan mungkin putra-putrinya petani sendiri mengasumsikan adanya hanya jadi petani dan mungkin nelayan. Gitu. Itu ruang harus kita buka. Kami sudah mencoba bantuan gubernur, entah itu Mangunan, entah itu Briksi, entah itu Gedang Sari, ya, yang sekarang juga di Kaliurang sebelah barat dan utara, dan sebagainya. Nyatanya di desa bisa memaintain perkembangan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Ya, tidak ada bantuan gubernur yang gagal yang kami berikan. Semua tumbuh berkembang. Bapak Ibu bisa belajar dari kelurahan-kelurahan itu. Ya, sehingga harapan saya uang dana keistimewaan bukan untuk membangun bangunan yang megah, tidak. Bukan seperti APBN untuk membangun jalan, untuk membangun gorong-gorong, tidak. 1 miliar untuk investasi di kelurahan. Silahkan lewat BUMDes boleh, kelompok masyarakat boleh, bantulah rakyat Bapak yang miskin dan nganggur dengan uang 1 miliar, bukan dalam bentuk bantuan duit. Daripada Bapak nyewakan tanah pada orang lain yang setiap bulan saya tanda tangan, tak ganti. Sekarang dana keistimewaan untuk nyewa tanah kas desa untuk rakyatnya sendiri. Daripada ada penyalahgunaan, memperkaya diri. Makanya semua saya tindak lurah-lurah yang akan, saya sudah tiga kelurahan yang saya proses somasi untuk di pengadilan. Karena saya takut nanti 1 miliar ini juga habis untuk memperkaya diri. Makanya kami ingin, ya kan, investasi supaya kelurahan punya lapangan kerja. Jadi putra-putrinya tidak perlu keluar, tapi di dalam ada lapangan kerja. Silahkan. Orang miskin, orang nganggur tidak punya uang untuk sewa tanah kas desa. Pak Lurah harus nyisihkan dana keistimewaan untuk nyewa tanah kas desa. Entah itu untuk kolam lele, entah untuk perikanan, entah itu untuk pertanian. Dibayari dana keistimewaan. Mungkin 3-4 tahun, tapi karena bisnis, ya kelompok masyarakat miskin maupun penganggur, setelah 4 tahun ya nganggo nyelengi, sehingga setelah 4 tahun sing nyewa ya kelompok masyarakat, supaya nanti tanahnya bisa digilir pada yang lain dan sebagainya, kan gitu. Sehingga tanah itu lebih bermanfaat daripada orang lain yang kaya sendiri gitu. Apalagi banyak yang nyalahgunakan gitu. Ya. Jadi villa dan sebagainya, jelas itu melanggar SKGU. Toh diteruskan. Ya. Saya ingin menciptakan kelurahan yang bersih gitu.
perlu reformasi, tidak hanya bagi birokrasinya, tapi juga pola pikir yang tadi saya utarakan untuk desa itu menjadi desa maju. Saya kira program 10 budaya mandiri kan sudah tahu, hanya nanti aplikasinya bagaimana 1 miliar itu untuk investasi, membantu desa dan rakyatnya untuk tumbuh dan berkembang. Yang miskin tidak miskin lagi, yang nganggur tidak nganggur lagi, semuanya gotong royong, ya adem ayem, kompak, tapi wilayahnya maju. Bisa tanya desa-desa yang sudah mendapatkan bantuan gubernur. Semua juga sudah bisa mengurangi orang miskin dan penganggur gitu. Ini tambahan saya ya, dan saya harap nanti bapak-bapak dan ibu bisa memanage dengan baik untuk desa itu maju ya. Jangan menyalahgunakan. Saya tindak 1 lurah yang sudah saya somasi 2 kali, sekarang berproses hukum. Yang 2 nanti saya rapatkan hari Jumat untuk saya somasi karena menyalahgunakan izin gubernur dan tidak akan saya izinkan. Gitu. Karena yang rugi bukan hanya Pemda karena menyalahi izin gubernur, tapi keraton kami yang punya tanah juga dirugikan oleh mereka dan oleh lurahnya sendiri. Saya hanya ingin tahu siapa yang bermain. Keraton sudah lirgumanti. Jangan bawa karena melanggar hukum, jangan bawa ngimi-ngimi anakku nggawa duit. Semua dikembalikan. Anak-anak saya lapor semua. Saya tidak mau melihat uang itu karena ini penyalahgunaan. Jadi mohon maaf, saya terpaksa pesan seperti itu untuk tidak makin banyak yang melakukan pelanggaran SK Gub.